Sus, nanya apa ya? Alhamdulillah seperti yang kami sampaikan dalam press release, jadi PP terkait pengupahan itu sudah keluar, sudah terbit, dan sebagaimana teman-teman juga tahu bahwa proses penyusunan PP ini telah melalui proses yang cukup panjang, kajian, kemudian kita mendengar aspirasi dari berbagai pihak, dari serikat pekerja, serikat buruh, dari para pengusaha, dan kita juga melakukan kajian akademik, terutama salah satu poin yang penting itu adalah terkait dengan KHL ya, bagaimana menghitung, mengestimasi kebutuhan hidup layak. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah keluar dengan sebuah publikasi terkait dengan KHL. Semua kajian yang cukup panjang tersebut sudah kita laporkan kepada Pak Presiden menjadi bagian dari penyusunan draft RPP-nya. Dan Pak Presiden tentu juga mendengar langsung aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh dari berbagai pihak, dan akhirnya beliau menetapkan ya bahwa ada rumusan formula yang mungkin sekarang sudah tersebar, teman-teman sudah tahu, dan itu yang kemudian menjadi acuan dalam PP pengupahan tersebut. Pada PP tersebut juga mencantumkan terkait dengan upah minimum sektoral, ya baik provinsi, kota, kabupaten. Ada kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, dan bagaimana gubernur dapat menetapkan upah minimum kota kabupaten dan upah minimum sektoral kota kabupaten. Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik ya, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, dengan juga mempertimbangkan masukan-masukan dari industri ya, dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan. Dan selanjutnya Dewan Pengupahan Daerah yang akan melakukan kajian terkait dengan kondisi masing-masing daerah, sejauh mana disparitas yang saat ini ada di daerah masing-masing, sejauh mana gap antara upah yang ada dan KHL berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh tim, kemudian Dewan Pengupahan Daerah yang akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Itu batas waktu tanggal 24 Desember 2025. Tadi formula, tidak ada yang berubah dari formula, bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9 ya. Dan alfa kita maknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan instrumen bagi daerah untuk melakukan adjustment ketika disparitas atau gap dengan upah yang ada saat ini, apakah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya. Dan juga jangan lupa bahwa PP tersebut ya, sudah mempertimbangkan atau menggambarkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil keputusan MK. Yang pertama bahwa alfanya diperluas, jadi teman-teman bisa bayangkan sebelumnya alfanya 0,1 sampai 0,3, kemudian Presiden menetapkan 0,5 sampai 0,9. Kemudian yang kedua, memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk ya aktif memberikan rekomendasi, karena mereka lah yang paling tahu kondisi daerahnya masing-masing gitu ya. Dan
ada pertimbangan terkait dengan KHL. Demikian, rasanya cukup ya. Ya, satu-satu boleh. Saya Putu Indah Pak dari Antara, mau tanya untuk pertumbuhan ekonomi itu apakah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah yang negatif Pak di tahun-tahun itu, dan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang negatif itu dari Kemenaker sendiri gimana, apakah UMP-nya nggak bakal naik atau justru turun? Kemudian apakah soal inflasi itu menggunakan year on year September? Terima kasih. Ya, inflasi sesuai dengan definisi yang tertulis di PP year on year. Kemudian yang kedua, tidak ada tentu istilahnya upahnya turunnya. Karena formulanya tadi adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi kali alfa. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan kepada inflasi. Tapi itu kita serahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah. Dan kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, gitu ya, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi, kalau itu tinggi disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang kemudian yang lebih dominan, dan kami juga melakukan koordinasi dan coaching kepada Dewan Pengupahan Daerah. Pak, tadi kan ada rapat bersama Mendagri ya. Persiapan, apalagi ini kan masih kewenangannya ada di daerah. Itu mungkin bisa disampaikan Pak kesimpulannya apa saja? Ya, makasih, ini bagus. Jadi tadi pagi kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan daerah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita sangat apresiasi Mendagri Bapak Prof. Tito Karnavian yang sudah mensupport, memfasilitasi kita, sehingga tadi pagi forum yang sangat penting kami mensosialisasikan kepada para gubernur, dan kemudian hadir juga para bupati dan wali kota se-Indonesia. Ya, ada beberapa yang kemudian kepala dinas ketenagakerjaan atau yang terkait ketenagakerjaan juga hadir, dan itu adalah salah satu upaya kami untuk segera mensosialisasikan. Dan hari ini kita juga segera melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk kemudian kita juga akan melakukan bimbingan, pendampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah di beberapa daerah yang menurut kami memang ya kita siap untuk membantu. Prof. Usai kemarin diumumkan alfanya, beberapa dari buruh merasa bahwa hal itu terlalu rendah Pak. Dari Kemenaker sendiri melihatnya seperti apa? Lalu untuk potensi kenaikannya sendiri mungkin alfanya sudah terlihat ya Pak, terlihatkan. Tapi untuk persentasenya sendiri apakah bisa diberi kisi-kisi Pak, kira-kira berapa? Ya, jadi tentu suatu kebijakan kita sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi aspirasi buruh dan pekerja sudah sangat kami pertimbangkan. Makanya tadi di forum sosialisasi di Gubernur saya sampaikan bagaimana perhatian yang sangat luar biasa dari Pak Presiden Prabowo pada teman-teman buruh. Tahun lalu 6,5%. Kita punya penebalan manfaat JKP bagi yang PHK masih mendapatkan upah 60% selama 6 bulan. Bagaimana beliau hadir pada saat May Day. Bagaimana kemudian BSU untuk 15 juta pekerja. Kemudian rumah subsidi dengan Kementerian PKP hampir lebih dari 200.000. Itu semua adalah bentuk ya perhatian, komitmen yang luar biasa dari Pak Presiden ya dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, dan itu harus dicatat. Dan saya juga sangat yakin ya beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar ini juga sangat ya menggembirakan ya bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh. Alfa sampai 0,9. Yang secara definisi dulu kita pahami bahwa alfa itu adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Dan dulu itu teman-teman bisa bayangkan 0,1 sampai 0,3 ya, sekarang 0,5 sampai 0,9. Ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa dari Pak Presiden, dan tentu nanti dalam pelaksanaannya kita harus ya bekerja sama dengan pemerintah daerah memonitor bersama-sama, sehingga harapan kita peningkatan kesejahteraan buruh dan industrinya tetap ya bisa berkembang, itu menjadi kenyataan. Silakan. Prof, sama ini kan setelah ini berproses di Dewan Pengupahan, sementara kan waktunya cukup mepet ya Prof, kurang lebih kan 1 minggu. Nah itu ditetapkannya kan 24 Desember, akan
ada sanksi jika gubernur menetapkan lebih dari waktu yang ditentukan. Ya, insya Allah kita optimis ya, 1 minggu karena prosesnya itu sebenarnya bukan mulai dari sekarang nolnya. Jadi sudah lebih dari 1 bulan ya, kami itu sudah ya berkoordinasi, kita sudah berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan beberapa estimasi itu juga sudah ya ada sebelumnya bahasan-bahasan, sehingga yang memang yang belum itu adalah gong dari Pak Presiden, dan ternyata memang Pak Presiden menetapkan satu rentang gitu ya, rentang 0,5 sampai 0,9, dan saya optimis insya Allah seminggu ini bisa dimanfaatkan, apalagi terkait dengan formula teman-teman, formulanya tetap ya, jadi hanya masalah alfa yang kemudian jangan bicara sanksi dulu lah ya, kita bicara optimis ya. Kita komit untuk melakukan pendampingan kepada beberapa provinsi gitu ya, yang memang membutuhkan pendampingan, dan itu adalah tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan itu ya. Artinya Cukup? itu monitor perkembangan di daerah. Tentu, ya. iya tentu pasti, dan kita juga bersyukur Kementerian Dalam Negeri juga concern terkait dengan itu. Sebelumnya jangan lupa proses penyusunan PP itu bukan bukan hasil satu dari kementerian, ada harmonisasi. Bagaimana Polri juga terlibat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPS ya, kemudian ada DEN, kemudian Mensesnek ya yang juga banyak membantu, Kementerian Hukum. Nah, ini adalah kolaborasi bersama, dan tadi sekaligus ini juga PP keputusan dari Pak Presiden ya dengan kebijakan beliau, dan tentu ini harus kita tindak lanjuti, kita laksanakan. Cukup? Ya, jadi rentang alfa itu memberikan fleksibilitas, ya fleksibilitas 0,5 sampai 0,9. Jadi kalau tadi ada bertanya, jadi berapa kenaikannya Pak Menteri? Ya tergantung dari masing-masing daerah. Ya, ada yang memilihnya mungkin 0,6, 0,7, 0,8, dan kita berharap ya bisa juga ya 5,5 gitu ya. Kita memang ini berharap terjadi dialog gitu ya. Dialog, kemudian Dewan Pengupahan Daerah bisa dengan bijak melihat, menentukan, memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah mereka. Ya, ada pertumbuhan ekonomi tinggi tapi itu hanya di 1-2 kabupaten misalnya. Tentu akan berbeda kasusnya ketika pertumbuhan ekonominya lebih merata. Gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya amanat dari MK, dan memang demikianlah harusnya. Jadi jangan basisnya itu tahun lalu. Tahun lalu 6,5 itu adalah kondisi khusus. Ketika memang putusan MK ya ada menjelang akhir tahun, dan kita tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian merumuskan sebuah regulasi. Ya. Kita terus monitor ya, tentu tadi saya lupa ya, kita juga dalam koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian ya, dan insya Allah ini suatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, kebijakan dari Pak Presiden, kita akan kawal ya, dan kita akan siapkan ya, tadi semangatnya adalah buruhnya sejahtera dan kemudian industrinya tetap tumbuh. Prof, kata serikat buruh PP-nya bisa micu demo di mana-mana. Apa? Kata serikat buruh PP-nya bisa micu. Enggak, saya enggak percaya. Saya juga dapat banyak hal yang mengapresiasi PP ini. Baik, makasih banyak teman-teman semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.